Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita membahas kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah pada malam ini telah sampai pada bab ke-23 dan sudah kita bahas sebagiannya. Pada malam ini kita lanjutkan. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, ayat ini cukup terkenal ya. Cukup terkenal ya di kalangan dai, mubaligh, ustaz dan sebagainya. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan pada manusia. Para ahli tafsir sepakat bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Ya. Umat Islam, bukan umat suku. Ya, umat Islam artinya siapapun yang masuk Islam, termasuk orang Yahudi sekalipun, kalau dia masuk Islam maka menjadi umat terbaik. Kan ada orang bilang orang Yahudi pintar-pintar. Ya, belum tentu. Itu kan klaim sebagian manusia. Jadi yang dimaksud itu umat terbaik adalah umat Islam, siapapun yang masuk Islam, suku manapun, negara manapun, asalkan dia sudah menjadi Islam, apakah orang dulunya Yahudi, Nasrani, Konghucu, Majusi dan sebagainya, asal sudah masuk Islam sudah menjadi umat terbaik. Cuman pertanyaannya, kita hanya bilang-bilang saja umat terbaik, apa cirinya? Kita klaim umat Islam umat terbaik, apa buktinya? Apa klaim kita? Kalau menurut jamaah sekalian, akhwat fillah wa akhwat, kira-kira apa yang menyebabkan kita ini umat terbaik? Kira-kira baru kita lihat dalilnya. Kenapa kok dikatakan, Allah sendiri mengatakan kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia. Apa kriteria kita umat terbaik? Bagaimana? Ya, baik, itu salah satunya karena langsung disebutkan oleh ayat. Ya. Yang lain? Ya. Yang pertama, ini kata para ulama, yang pertama, umat Islam disebutkan umat terbaik adalah hanya umat Islamlah satu-satunya umat yang sungguh-sungguh ingin memurnikan agama. Sekarang sebenarnya emas murni dengan emas yang bercampur-campur, apa namanya, KW mana lebih terbaik? Emas murni. Original dengan KW mana lebih terbaik? Original. Jadi baru kita menjadi umat terbaik apabila kita murni. Apa maksudnya murni? Akidah pertama, akidah kita murni. Ibadah kita murni, bukan buat bid'ah. Kalau buat bid'ah bukan umat terbaik. Kalau berlepotan dengan kesyirikan itu bukan umat terbaik. Jangan ngaku-ngaku umat terbaik. Yang pertama cirinya adalah murni. Apapun yang murni terbaik apa tidak? Terbaik. Emas murni terbaik. Murni dalam memahami agama, murni. Karena kalau
Tidak ada lagi yang memurnikan agama, habis, nggak ada lagi pedoman. Akhirnya seperti agama Nasrani dan Yahudi dibatalkan oleh Allah karena nggak murni lagi. Nabi Isa menyuruh menyembah Allah, oleh sebagian orang Nasrani menjadikan Isa anak Tuhan. Sampai runtuh gunung-gunung, itu ibarat runtuh gunung-gunung, hancur itu karena begitu marahnya Allah ketika dia dituduh punya anak. Nah, kalau begitu kita perkecil lagi. Kalau begitu kriteria utama, siapa umat terbaik? Ya. Tadi kan ciri pertama umat terbaik murni, yang namanya murni pure bahasa Inggrisnya pure. Ya. Murni. Artinya yang pertama ciri umat terbaik itu dia memurnikan agama, akidahnya dimurnikan sebagaimana akidahnya Rasulullah. Ibadahnya dimurnikan sebagainya ibadahnya Rasulullah, akhlaknya dimurnikan. Pendeknya syariat Islam ini dimurnikan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu umat terbaik. Maka kalau kita perkecil lagi siapa? La tazalu ta'ifah min ummati dahirina al-haq la yadurukum man khadhalahu wa man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Senantiasa ada sekelompok umat, ada segolongan manusia yang komitmen, yang zahir, yang komitmen terhadap kebenaran. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang mencela mereka, yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Itu umat terbaik. Siapa mereka? Yang memurnikan agama. Kita bagaimana? Ada memurnikan agama kita? Kalau masih kenduri orang mati, apa lagi? Masih bersiju, masih ini nggak enak dengan masyarakat ini, jangan ngaku umat terbaik. Masih belum murni kita, masih kawin. Nah, itu ciri pertama. Akidah sebagaimana akidahnya Nabi. Ya, Nabi melarang pergi ke dukun, Nabi melarang pakai jimat, Nabi melarang percaya kepada takhayul. Nabi melarang mempelajari ilmu meramal nasib dengan ilmu perbintangan. Nabi melarang sihir. Itu akidah. Nah, sekarang bagaimana kita? Kalau kita masih suka pergi ke dukun misalnya, jangan kita mengaku kita umat terbaik. Masih suka memuja kuburan kita, jangan kita mengaku umat terbaik. Suka pergi ke kuburan, berdialog dengan orang dalam kubur. Nah, itu kan cara buka oi, misalnya pun buka oi. Itu kan boleh. Masih suka kita menghias kuburan. Nabi pada sangat keras melarangnya. Sampai Jabir mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahi larangan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayujassasa al-qabri, mengecat kuburan. Wa ayyu'ada alaihi, Nabi melarang duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaihi, Nabi melarang membangun bangunan apapun di kuburan. Ya. La'anallah al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'i masajid. Allah telah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihim masajid fala tattakhidhu qubura masajid inni anhaakum alaihi. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan kuburan ulama-ulama mereka, bukan hanya kuburan nabi, kuburan ulama, orang-orang saleh mereka sebagai tempat beribadah.
Jangan kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Aku melarang kalian dalam hal itu. Kalau kita ingin menjadi umat terbaik, jangan coba-coba membuat bangunan di masjid, di kuburan. Cuma mana ada hari ini kuburan yang ada bangunan? Ya, mana ada? Alasannya apa? Sayang sama orang tua. Ya, enggak berbakti pada orang tua. Berbakti itu sebelum mati. Itu kita jaga, jangan sampai durhaka. La yadkhul jannah, kata Nabi, yang makun biwalidaini, tidak masuk surga, dan tidak langsung masuk surga orang yang durhaka pada orang tua. Ketika hidup orang tua tak denak-denak, wateka mati terpegotlah kuburan dari istana. Bagaimana kita mengaku pure tadi, pure, murni, pure ya, pure. Bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab tasfiyah, pemurnian. Kalau bahasa Inggris pure. Itu baru umat terbaik, emas murni kita. Itu dari akidah. Dari ibadah demikian juga. Kalau kita masih suka menambah-nambah, kalau berzikir, membaca ayat, ngaji, kita enggak puas kalau enggak didengar oleh orang lain, jangan ngaku kita umat terbaik. Itu artinya apa? Kita show dalam beribadah, seolah-olah Allah enggak dekat, enggak maha mendengar. Ini sudah pernah sering kita jelaskan. Nah, intinya apa? Berarti kesimpulannya apa? Umat terbaik yang pertama cirinya adalah memurnikan agama, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Itu umat terbaik. Berarti enggak banyak juga. Ya, banyak juga. Umat terbaik. Karena apa terbaik? Karena kalau enggak ini, kalau umat seperti ini enggak ada lagi pedoman kita. Coba bayangkan. Enggak ada lagi contoh bagaimana murninya agama. Coba seandainya enggak ada lagi orang yang memperjuangkan sunnah, enggak ada pedoman lagi kan? Orang kan hanya melihat contoh masyarakat, bagaimana beragamanya masyarakat. Kunna na'udu, ya, al-ijtima'i ala ahli mait wa sani'atat ta'am wa hiya niyah. Kata para sahabat, kami memandang ijtima' ala alil mait atau ijma' ala alil mait, berkumpul-kumpul di rumah orang kematian, wasani atat ta'am, makan-makan, menyiapkan makanan, sama dengan wahyaniyah, sama dengan meratapi mayat. Apa hukum meratapi mayat? Haram. Sebagaimana kata Ummu Atiyah, akhadha alaina Rasulullah alla nanuha. Kata Ummu Atiyah, Rasulullah mengambil janji dari kami agar tidak boleh meratapi mayat. Dan meratapi mayat itu salah satu kebiasaan orang Arab jahiliyah. Kata Nabi apa? Arba'un fi ummati minal amril jahiliyah la yatrukunahunna. Ada 4 hal di kalangan umatku yang termasuk perkara jahiliyah dan umatku enggan meninggalkannya. Ada sebagian umatku enggan meninggalkannya. Enak kali rupanya. Di antaranya apa kata Nabi? Waniyahatu, meratapi mayat. Jadi para sahabat memandang makan minum di rumah orang kematian itu sama dengan meratapi mayat. Makanya Imam Syafi'i tegas sekali menggunakan adat hadis ini. Beliau berpendapat haram makan minum di rumah orang kematian. Tapi hari ini coba tunjukkan mana rumah yang kematian yang enggak ada makanannya. Bagaimana mengaku murni kita? Bagaimana mengaku umat terbaik? Enggak ada pure tadi. Enggak ada originalnya. Belum lagi bagaimana kita berzikir, bagaimana kita salat, bagaimana kita shaum. Adakah betul-betul kita sudah murni? Itu baru umat terbaik. Ya. Yang kedua cirinya,
Kenapa Islam ini, umat Islam umat terbaik? Karena umat Islam ini untuk seluruh umat manusia. Nabi menyebutkan, kanan Nabi yub'atsu fi qaumihi khassatan wa bu'istu ilan nasi ammatan. Apa artinya? Sesungguhnya para nabi diutus khusus untuk kaumnya, sementara aku diutus untuk umat manusia seluruhnya. Jadi saya tanya, ada orang hanya diutus pada tempat tertentu dengan diutus untuk kesemuanya, mana yang terbaik? Maka kita harus dakwahkan itu. Bisa jadi suatu saat negeri Syamir itu, negeri Amerika itu bisa jadi negara Islam kalau kita mau berdakwah. Apa ayatnya apa? Di antaranya surat Al-Anbiya ayat 107. Bunyinya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sesungguhnya aku mengutus engkau ya Muhammad, tidaklah aku mengutus engkau kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Dalam ayat yang lain, Sabah ayat 28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira." Ya begitu. "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Sesungguhnya aku mengutus engkau untuk seluruh umat manusia, basyira wa nadhira, memberi kabar gembira dan peringatan. Dalam surat Al-A'raf ayat 158 bagaimana bunyinya? Qul, katakanlah hai Muhammad, ya ayuhan nas inni rasulillahi ilaikum jami'an. Katakanlah Muhammad, aku diutus kepada engkau, kepada kamu sekalian seluruh manusia. Inilah salah satu yang membuat umat Islam terbaik. Makanya yang paling hebat sekali nanti di akhirat, umat Islam ini berbagai macam warna kulit, yang hitam, kulit yang putih, yang tinggi, yang pendek, yang gemuk. Kenapa? Karena seluruh umat manusia, umat Islam ini. Ya. Makanya agama Yahudi berbeda dengan agama Islam. Agama Yahudi bukan sekedar agama, tapi keturunan. Kita ingin masuk agama Yahudi belum tentu gampang kalau kita tidak berdarah Yahudi. Kita ingin masuk agama Yahudi ya. Kalaupun mungkin bisa masuk, tapi enggak utama. Kenapa? Enggak berdarah Yahudi. Tapi pernah enggak Islam seperti itu? Misalnya baru hebat sekali apalagi berdarah Arab, ada enggak? Ada, sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di Allah yang paling bertakwa, apapun warna kulitnya, apapun darahnya. Nah, sekarang kan sibuk Said Habib. Itu sebenarnya ya Allah ya Tuhanku, kita jangan mengkultuskan manusia. Yang disebut Ahlul Bait itu ketika masa Nabi dan keturunan keluarganya, ya kaum kerabatnya yang masih dekat, walaupun Nabi tidak ada, bukan sudah ratusan tahun itu nggak ada lagi. Itu hanya sekedar kalau ditelusuri nasab hanya sekedar pertautan nasab saja, bukan itu yang disebut oleh Nabi sebagai Ahlul Baitku yang kalian harus jaga. Bukan seperti itu. Ini enggak, kalau datang hubab, dicium tangannya, Allah, seolah-olah mendapat pahala besar sekali. Kalau ini dah keliru. Jadi ada teman saya ya, dia Said ya, di teman saya di sini nggak ada apa-apanya biasa, dan dia nggak mau dia kan. Tapi abangnya di Jawa, masya Allah, diperlakukan bab Habib. Padahal jelas sekali bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Siapapun yang paling bertakwa itu yang paling mulia. Nabi menyuguh menjaga Ahlul Baitku, Ahlul Baiti itu maksudnya ketika itu kira-kira generasinya apa, Rasulullah, kemudian anak beliau Fatimah, menantu beliau Ali, cucu-cucu beliau kita jagalah. Ya.
Tapi bukan berarti sudah ratusan tahun seperti itu. Jadi seolah-olah nanti agama Islam terfitnah, seolah agama Islam ini sudah feodal. Tahu feodal ya? Kayak kerajaan-kerajaan itu. Kalau kerajaan kan itu, yang berhak menjadi raja harus berketurunan raja. Walaupun berketurunan raja itu belum tentu punya kapasitas kayak raja-raja terdahulu. Pokoknya asal ada mengalir darah keturunan raja. Islam enggak seperti itu. Islam enggak seperti itu. Nah, inilah yang membuat Islam ini sangat sesuai dengan fitrah manusia. Enggak feodal. Ya, jadi yang kedua yang membuat apa tadi? Umat Islam terbaik karena umat Islam ini diutus untuk seluruh umat manusia. Yang ketiga, para ulama mengatakan umat Islam ini terbaik karena memiliki akhlak yang mulia. Apa dalilnya? Secara khusus Nabi menyebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jelas sekali Nabi mengatakan, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kalau ukuran ini kita pakai, berarti siapa umat terbaik dari sisi akhlak ini? Puncaknya akhlak dalam Islam apa? Puncaknya akhlak yang terpuji dalam Islam apa? Siapa tahu? Puncaknya akhlak dalam Islam, coba kasih hadiah nih aku. Puncaknya akhlak dalam Islam, malu. Apa dalilnya? Kata Nabi, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islami al-haya'u. Setiap agama ada akhlak dan akhlaknya Islam adalah rasa malu. Jadi akhlaknya Islam adalah rasa malu. Maknanya adalah puncaknya akhlak dalam Islam adalah malu. Sehingga Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Orang kalau punya malu pasti terbaik, pasti mulia. Tapi menyukahan amale, mencuri enggak malu, bangga dengan mencuri, dengan korupsi. Ya, ketahuan selingkuh bangga, ketika poligami malu, terbalik kan? Ketahuan poligami malu, ketahuan selingkuh bangga. Nah, malu. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Sekarang apa pengertian malu? Karena ada malu, ada gengsi, apa bedanya? Apa pengertian malu? Malu itu banyak definisinya, tapi definisi yang paling menarik, malu itu adalah seseorang merasa terhina di hadapan Allah dan manusia jika melakukan sesuatu. Apa tadi? Seseorang merasa hina di hadapan Allah dan manusia jika melakukan sesuatu. Itu pengertian malu. Contoh, temenak misalnya, kita caci maki orang sepuasnya. Setelah itu malu enggak? Merasa hina enggak kita di hadapan Allah? Merasa hina enggak di depan manusia? Itu tandanya kita sudah punya malu. Walaupun tak terlanjur tadi. Mamale, apa lu temenak? Kalau gengsi? Apa? Kalau gengsi, seseorang merasa hina di hadapan manusia padahal di sisi Allah mulia. Apa tadi gengsi? Seseorang merasa hina di hadapan manusia padahal di sisi Allah mulia. Kalau malu tadi? Seseorang merasa hina di hadapan Allah dan manusia jika melakukan sesuatu. Kalau gengsi? Seseorang merasa hina di hadapan manusia padahal di sisi Allah mulia jika melakukan sesuatu. Contoh ini. Nak, jam lo campi nak bak kedai awal seman ini.
Mbak tekongan ding. Dengan apa pergi mak? Itu ada sepeda adikmu. Ah malu mak, masa sudah mahasiswa apa? Kayak sepeda. Dia bilang malu. Sebenarnya gengsi dari mana kita tahu gengsi? Dia merasa hina di hadapan manusia jika pakai sepeda. Padahal di sisi Allah mulia. Itu dia. Makanya gengsi itu termasuk akhlak tercela, malu termasuk akhlak yang mulia. Banyak orang gengsi kalau udah kaya, gengsi naik mobil, naik Honda, naik sepeda. Ya, turun martabaknya dia kalau dia naik sepeda. Jangan gitu udah, jangan pelihara itu. Martabaknya. Ada yang mau bertanya nih, jangan ngomong terus, jadi udah azan. Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan. Ayat yang di awal kita bicarakan tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, itu memang sangat populer, dan dia setahu saya menjadi azas dari salah satu pergerakannya Allah, itu tabligh. Iya. Kamu adalah sebagai umat yang diutus. Kenapa disebut terbaik? Tadi kita bilang karena kita memurnikan Islam. Sementara mereka mungkin menganggap kelanjutan daripada ayat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baik kita karena kita mau beramal ma'ruf nahi munkar. Cuma itulah salahnya mereka tidak menjadikan yang mungkin kita sampaikan tadi merupakan tujuan daripada amal ma'ruf nahi munkar itu tadi. Iya. Kita murnikan Islam, jangan bersyirik, jangan bid'ah dan sebagainya. Iya. Itu tambahan. Iya, betul itu. Jadi sebenarnya saya ingin bilang tadi, cuma belum saya bilang. Setelah kita tadi memahami tentang murni tadi, kemudian akhlak yang baik, baru kemudian kita sampaikan ya kemurnian agama dan akhlak yang baik yang lain dengan cara apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi kalau kita belum memurnikan agama, apa yang kita makrufkan? Jangan-jangan nanti kita menyampaikan bid'ah lagi kepada masyarakat, sampaikan syirik lagi. Bagaimana jadi umat terbaik? Misalnya kita nggak ada pemahaman bagaimana memurnikan agama. Kita nggak paham sunnah, nggak paham tauhid, nggak paham syirik. Terus kita amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang kita ma'ruf? Kita amar ma'ruf kan? Dan apa yang kita nahi mungkarkan? Akhirnya justru tanpa sadar kita menyeru kepada bid'ah. Nah itu makanya yang pertama isi dulu. Sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, yang diwajibkan pertama oleh Allah kepada kita apa? Al-ilmu. Yang kedua apa? Al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Yang ketiga, ad-da'wah ilaihi. Kemudian baru as-sabru 'alal adzafi. Kalau langsung dipahami umat terbaik itu karena dakwah mana-mana. Oke, betul memang bagus. Cuman apa yang didakwahkan? Ya, apa yang didakwahkan? Dakwah suruh masuk jamaah tabligh. Ya, terserahlah. Nah, ini makanya dia harus metodologinya harus benar ya. Metodologinya seperti itu. Jadi isi dulu kita udah benar, udah kuat tauhid kita. Sudah mantap sunnah kita. Sudah bagus akhlak kita. Baru barang-barang yang sudah ada dalam jiwa kita, baru kita amar ma'ruf nahi munkar. Ya, tapi kalau kita tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, celaka kita akan sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nabi mengatakan walladzi nafsu biyadihi, demi jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar.
aw la yushikanna Allah ayyab'atha 'alaikum iqaba thumma tad'unahu fala yustajaba lakum fala yustajaba lakum apa artinya itu? Demi jiwaku ada di tangannya, hendaklah kalian benar-benar beramar ma'ruf, hendaklah kalian benar-benar mencegah kemungkaran. Jika kalian tinggalkan, maka aku akan datangkan iqab. Summa tad'unahu, kemudian kalian berdoa agar Allah hilangkan iqab tersebut. Fala yustajaba lakum, Allah enggak mengabulkan doa. Kenapa Allah enggak kabulkan doa? Karena kita meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, silakan tadi udah pegang-pegang mic. Taruh balik. Karena sudah menyinggung dari habaib. Itu memang kita karena kita habaib ini kan memang seperti makhluk dia yang mengakui sebagai keturunan Rasulullah. Tapi sekarang kan terbongkar dan terbongkarnya semakin lama semakin ini terus semakin jauh dari kebenaran. Jadi yang pertanyaan, sikap kita hari ini terhadap mereka karena habaib ini juga ada yang baik, ada yang akhlak yang baik, berilmu, alim, tapi ada juga yang suka menang gitu. Nah, jadi akhirnya terlalu ilmunya juga berat. Jadi dalam hal ini kita menghadapi para mereka yang begini, gimana sikapnya? Apa boleh kita membenci, boleh kita misalnya sedikit mungkin tidak senang gitu karena mereka kan mengakui sebagai Rasulullah. Sikap kita sekarang hari ini bagaimana? Yang jelas Islam tidak mengajarkan kita mengkultuskan manusia. Bahkan Nabi sendiri mengatakan la tatruni kama atarin nasara ibn Maryam fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini hamba Allah, maka panggillah Abdullah wa rasuluh, dan rasulnya. Makanya para sahabat memanggil ya Rasulullah, enggak ada Sayyidina satupun. Kecuali ada hadis, enggak ada ya Sayyidina, enggak ada ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Coba lihat teks hadis. Nah, sikap kita ya sama saja. Sikap kita adalah sebagaimana kata Nabi, Ausaqul ural iman, tali iman yang paling kokoh adalah al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kokoh adalah berteman karena Allah, bermusuhan karena Allah, menyayangi karena Allah, membenci karena Allah. Jadi kalau keturunan yang mengaku habib itu orang yang soleh, kita sayang sama dia. Tapi kalau dia ahli maksiat juga kita benci sama dia, mengikuti bagaimana sayang dan bencinya Allah. Sementara dulu ahlul bait di masa Nabi, bahkan ya ahlul bait itu tidak boleh menikah lagi, kan beda. Ya, ada ketentuan khusus mengenai ahlul bait. Misalnya apa? Istri-istri Nabi tidak menikah lagi. Tapi sekarang kan enggak. Sudah seperti manusia biasa. Jadi jangan kita mengkultuskan manusia sehingga orang akan Islam ini akan terfitnah, Islam ini akan orang jadi salah paham. Seolah agama Islam ini juga feodal. Ada orang saleh hafal Quran 30 juz, orangnya tawadu, jalan, tiba-tiba datang orang misalnya ya orang habaib, ya ini ditinggalkan, ini dipuja-puja. Mana ada ajaran Islam seperti itu? Maka jangan kita kembangkan yang enggak, yang justru tanpa sadar kita sudah sudah enggak original lagi tadi. Ini termasuk juga itu enggak original lagi kalau kita salah. Itu hanya kita menjaga saja. Menjaga nasab itu bagus, dianjurkan dalam Islam. Tapi tidak ada konsekuensi mulia atau tidak mulia. Kita sekarang kan enggak sanggup lagi hitung nasab. Kita paling sanggup kita hitung sampai Indatu kan. Herman Syah bin Adnan bin Daud bin Dalpa lagi. Tapi kalau bisa kita sampai generasi bisa ingat itu bagus. Makanya buat silsilah itu. Itu saja sebenarnya, menjaga garis keturunan supaya jelas kerabat kita, itu saja. Enggak ada konsekuensi mulia atau tidak mulia.
Dah. Mungkin secara dalil saja, ada tak perintah dari Allah atau Rasul untuk memerintahkan kita untuk memuliakan? Ada hadisnya gini ya. Taraktu fikum amraini in tamasatum bihima lan tadillu abada kitabullah wa ahlil baiti. Tapi hadis ini kan gharib karena ada hadis lain yang matanya tidak seperti itu. Matanya gini, taraktu fikum amraini in tamasatum bihima lan tadillu abada kitabullah wa sunnati. Satu kitabullah wa sunnati, satu kitabullah wa ahlil baiti. Nah, makanya cenderung para ulama memandang yang benar adalah kitabullah wa sunnati, itu lebih cocok pada jiwa agama ini. Nah, berdasarkan hadis inilah maka para sahabat melindungi ahlul bait pada masa Rasulullah dan para sahabat, bukan setelah ratusan tahun seperti ini. Ya kan? Dulu Fatimah jaga, Aisyah jaga, seperti perang Siffin kan, Aisyah itu dijaga, Ali jaga. Nama juga keluarga wajarlah sebagai nabi kita. Tapi hanya sebatas itu, lantas jangan kita berlebihan sekali. Nah, inilah yang terjadi kadang-kadang. Ini sekarang sudah aneh lagi. Sekarang orang hafal Quran itu sudah pakailah sanad lah. Itu nggak ada. Yang ada sanad dalam Islam cuma hadis. Nggak ada belajar Quran. Karena Quran ini sudah mutawatir. Siapapun bisa belajar. Dan jika ada yang salah, siapapun bisa memperbaikinya. Yang ada sanad dalam tradisi ilmu Islam itu hanya hadis. Ini nggak belajar Quran, sanad bulan itu hanya sebenarnya untuk menampakkan casing hebat saja. Aneh sekarang ini, akhirnya jadi feodal lagi kita. Sehingga orang belajar Al-Quran gak berani sembarangan, harus belajar kepada orang yang bersanad. Akhirnya kita jauh dari Quran. Padahal Al-Quran sudah mutawatir, gak ada yang salah. Satu huruf pun salah akan diketahui oleh orang. Silakan hafal, silakan pelajari. Ilmu tajwid pun sudah banyak dijual-jual di pasar. Ini gak harus belajar sanad. Akhirnya jadi tergantung. Jadi seolah kalau gak belajar sama ustadz yang gak bersanad, gak afdal. Ini hati-hati ya. Ya bukan tak boleh, silakan. Bukan tak boleh, jangan salah paham. Bukan saya mengatakan tak boleh. Tapi lama-lama nanti kita jadi mengkultuskan sesuatu yang sebenarnya dalam Islam itu sangat mudah. Yang ada sanad dalam tradisi keilmuan Islam itu hanya hadis, mengecek apakah hadis itu sahih, makbulah atau mardudah. Nah, udahlah ya, nggak usah kita banyak-banyak bahas. Ada lagi yang lain? Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri, sudah hampir habis waktunya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lebih qauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.